Selamat pagi semua. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang probabilitas. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara sedikit probabilitas dan counting serta permutasi dan kombinasi, maka hari ini kita akan bicara tentang probabilitasnya. Jadi probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang nilainya terletak antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau kita punya nilainya 0 itu berarti pasti peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya kalau Anda punya probabilitasnya itu nilainya adalah 1, itu berarti peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Nah, kalau di antaranya ini, misalkan aja kalau 0,5 itu berarti peristiwa itu kemungkinan untuk terjadi dan tidak terjadinya ini sama besar. Itu yang kita sebut sebagai probabilitas. Sebagai contoh gini, pada ramalan cuaca itu menyatakan bahwa probabilitasnya terjadi hujan hari ini itu kurang dari 5%. Nah, kalau kurang dari 5% berarti kemungkinan terjadinya hujan itu kecil sekali gitu ya. Sehingga pada saat kita keluar dari rumah, maka Anda tidak perlu menggunakan menyiapkan jas hujan, tidak perlu menyiapkan payung untuk terhindar dari hujan dan lain sebagainya. Jadi kalau kayak gini kondisinya berarti artinya hari ini langit itu akan cerah, cuacanya akan cerah. Ya kalau Anda mau bawa payung untuk melindungi dari panas ya nggak apa-apa, tapi tidak untuk perlindungan terhadap hujan. Nah, ini yang dikatakan dengan probabilitas. Nah, penotasiannya untuk probabilitas dari satu titik sampel itu tidak lain adalah 1 dibagi dengan banyaknya anggota di ruang sampel tersebut. Penotasiannya pakai ini, P dari XI. Dengan XI-nya itu adalah titik sampelnya. Kalau kita punya 1 titik sampel ya berarti 1 dibagi dengan banyaknya anggota pada ruang sampel. Dengan sifatnya sebagai berikut. Jadi probabilitas dari suatu kejadian dari 1 titik sampel itu terletak antara 0 sampai dengan 1. Di mana nanti penjumlahan dari probabilitas semua nilai I, kalau Anda jumlah-jumlahkan pada ruang sampel tersebut, maka hasilnya akan sama dengan 1. Nah, kalau kita bicara tentang suatu kejadian atau peristiwa atau event, maka probabilitas terjadinya suatu peristiwa tersebut ini adalah dinotasikan sama kayak P, ini probabilitas, A-nya itu menyatakan peristiwanya, banyaknya anggota di peristiwa A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi semuanya pasti berhubungannya itu dengan ruang sampelnya, banyaknya anggota di ruang sampel tersebut. Dengan sifatnya yang hampir sama seperti yang tadi, bahwa PA itu akan terletak antara 0 sampai dengan 1, terus probabilitas dari S, dari himpunan semestanya ini nanti, itu tidak lain adalah penjumlahan probabilitas dari AI, AI-nya ini adalah kejadian-kejadian yang ada di dalam S, di mana hasilnya ini nanti akan sama dengan 1, dan probabilitas dari himpunan kosong itu adalah sama dengan 0. Nah, ini beberapa definisi ya dari probabilitas. Jadi misalkan S itu ruang sampel untuk suatu eksperimen dengan kejadian A dan B, maka yang dikatakan dengan komplement A, itu ditulis dengan A aksen atau AC ini, itu merupakan kejadian yang terdiri dari seluruh titik sampel dalam S yang tidak berada di A. Jadi kayak himpunan ya kemarin ya kita punya. Jadi kalau A komplement itu berarti yang bukan A. Sedangkan yang dikatakan gabungan dari A dan B itu ditulis dengan A union B, itu adalah kejadian yang terdiri dari seluruh titik sampel yang berada di A,
atau B, atau keduanya. Jadi bisa di A saja, di B saja, atau ada di keduanya. Itu yang kita sebut sebagai A gabungan B. Sedangkan kalau irisan dinotasikan seperti ini adalah suatu kejadian yang seluruh titik sampelnya itu berada di A dan di B. Jadi berada di dua-duanya. Ini definisinya seperti definisi pada himpunan. Aturan dalam probabilitas, aturan yang pertama. Ya, kalau dua peristiwa itu terjadi, terus dua peristiwa ini ternyata ada irisannya, maka nanti saat Anda mencari probabilitas dari A union B, itu akan sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A irisan B. Ini kalau keduanya ada irisannya. Sebagai contoh, suatu tungku pemanas membutuhkan listrik dari dua power supply, yaitu sebut aja A dan B gitu ya. Probabilitas power supply A rusak itu adalah 2/3. Probabilitas power B rusak itu adalah 4/9, dan probabilitas keduanya rusak itu adalah 1/4. Nah, berapakah probabilitas paling sedikit satu power supply itu rusak? Maka kalau dimintanya kan cuma paling sedikit satu. Sebenarnya Anda adalah mau menentukan probabilitas dari A union B. Nah, dari sini akan kita dapatkan probabilitas dari A union B itu adalah probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A irisan B. Kita masukkan angka-angkanya, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 31/36. Ini aturan yang pertama. Terus aturan kedua, kalau dua peristiwa ini saling lepas, jadi A dan B itu adalah dua peristiwa yang saling lepas yang tidak ada irisannya, maka probabilitas A union B itu akan sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Ya, sebagai contoh, suatu kemasan berisi 6 disket A, 4 disket B, dan 3 disket C. Ya, dari kondisi ini kan tidak mungkin kita mau mencari irisan dua di antaranya ini, karena kan ini sudah paket-paket yang tidak bisa dicampur aduk gitu ya. Nah, bila seseorang mengambil satu disket secara acak, berapakah probabilitas terambilnya satu disket B atau satu disket C? Ya, berarti ini kan B dan C tidak ada irisannya ya, karena berbeda. Sehingga probabilitas dari terambilnya disket B atau C, itu kita nyatakan sebagai B union C, ini tidak lain adalah probabilitas B ditambah dengan probabilitas C. Nah, hasilnya adalah 7/13. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, yaitu tadi ya yang tentang komplement itu, diketahui bahwa probabilitas dari A union A komplement itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas A komplement atau probabilitas semesta, di mana hasilnya sama dengan 1. Sehingga probabilitas A itu adalah 1 dikurangi dengan probabilitas A komplement. Ya, ini sebagai contoh gini. Bila peluang seorang teknisi mesin memperbaiki 3, 4, atau lebih dari 5 mobil pada suatu hari, masing-masing adalah 0,42, 0,19, dan 0,36, maka berapakah peluang bahwa dia akan memperbaiki paling sedikit 4 mobil pada hari kerja berikutnya. Jadi paling sedikit berarti kita punya yang akan diperbaiki itu 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Kalau omongannya 4 mobil paling sedikit. Anda boleh mengerjakannya dengan cara probabilitas dia memperbaiki 4 mobil ditambah dengan probabilitas dia memperbaiki lebih dari 5 mobil. Bisa kayak gitu. Atau
kita bisa menyatakan ini, ya. Jadi kalau E itu peristiwa paling sedikit 4 mobil yang diperbaiki, maka E komplement itu adalah peristiwa kurang dari 4 mobil yang diperbaiki. Karena di sini kan diketahui ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya adalah 1 dikurangi dengan 0,42. Ya, kita dapatkan 0,5. Ini kalau kita pakai komplement. Kalau nggak komplement kayak tadi ya. Jadi ini peristiwa dia memperbaiki 4 mobil itu sebut aja A gitu ya. Peristiwa memperbaiki lebih dari 5 mobil itu sebut aja B. Bisa aja Anda dapatkan probabilitas paling sedikit 4 mobil yang akan diperbaiki berarti PA ditambah dengan PP. Hasilnya sama. Ya, terserah mau menggunakan yang mana. Yaitu beberapa aturan dalam probabilitas. Sebagai contoh ini. Dari suatu proses produksi 5.000 bola lampu, ternyata 2% diantaranya tidak berfungsi. Jika dipilih satu lampu secara acak, berapakah probabilitasnya? Yang pertama, bola lampu yang diambil tidak berfungsi. Yang kedua, bola lampu tersebut berfungsi. Berarti kalau kita mengerjakan yang pertama, Anda kan harus tahu dulu berapakah jumlahnya yang tidak berfungsi itu. 2% dari 5.000, berarti kita punya 2% dikalikan 5.000, hasilnya berarti berapa? 100 ya. Nah, 100, Bu. dari sini akan saya dapatkan banyaknya bola lampu yang tidak berfungsi itu adalah 100 buah. Sehingga kalau saya nyatakan A itu adalah terambilnya bola lampu yang tidak berfungsi, maka kita akan dapatkan PA itu adalah ini banyaknya eventnya itu adalah 100 dibagi dengan banyaknya ruang sampelnya. Jadi 100 per 5.000 atau 0,02. Sedangkan B, kalau diminta berapakah yang kemungkinan untuk terambilnya bola lampu yang berfungsi, ya Anda bisa gunakan bahwa kalau PA-nya itu adalah 0,02, maka PA komplement, ya PA komplement itu berarti kan 1 dikurangi dengan ini. Jadi akan saya dapatkan hasilnya adalah 0,98. Kurang lebih seperti itu untuk probabilitas. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Kita bicara di probabilitas bersyarat. Jadi sebagai ilustrasinya begini. Misalkan dari setumpuk kartu remi jumlahnya kan 52 tanpa joker ya. Diambil secara acak satu kartu. Maka probabilitas terambilnya kartu as wajib ya seperti ini itu adalah karena jumlahnya kartu as wajib itu cuma 1, maka probabilitasnya terambil kartu as wajib tidak lain adalah kita dapatkan 1/52. Ya, ini ya. Nah, namun apabila diketahui bahwa kartu yang terambil itu berwarna merah, jadi yang diketahui ini ternyata kartu yang terambil tuh berwarna merah. Jadi kalau saya lihat dari ininya kan kartu ini ada yang merah, ada yang hitam gitu ya warnanya. Nah, yang terambil tuh yang di sini, yang ini sudah enggak. Sehingga dengan kondisi yang ini artinya banyaknya ruang sampel kita bukan lagi 52 tapi 26. Jadi dari 52 tadi kan berarti 26 berwarna merah dan 26 berwarna hitam. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, jadi ruang sampel barunya akan menjadi 26. Kalau ditanya, berapakah probabilitas bahwa kartu tersebut adalah as wajib, maka Anda melihatnya bukan dari secara keseluruhan lagi, tapi dari yang sudah diambil. Karena yang diambil itu sudah pasti dia berwarna merah, ruang sampel kita jadi 26. Sehingga dengan kondisi yang ini, maka akan kita dapatkan probabilitasnya terambil as wajib
Ini jika diketahui bahwa kartu yang terambil itu berwarna merah adalah 1/26. Jadi bukan lagi 1/52. Karena ini sudah diketahui ada kejadian yang sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, kondisi yang seperti ini, Anda mau mencari suatu probabilitas peristiwa A, tapi diketahui bahwa peristiwa B itu sudah terjadi. Ya. Maka ini yang kita sebut sebagai probabilitas bersyarat. Nah, penotasian untuk probabilitas bersyarat itu kita punya P probabilitas A dengan kejadian B ini yang sudah terjadi. Jadi nulisnya seperti ini ya. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya probabilitas A jika B itu sudah diketahui, itu adalah probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas B. Ya, ini kalau probabilitas B saya bawa ke ruas kiri, kan akan kita dapatkan rumusan seperti ini. Ini sebagai contoh. Jadi ini diketahui ada 2 alat penyimpanan file, yaitu CD dan disket. Anda masih tahu ya disket ya. Sekarang sih sudah rasanya tidak ada yang jual disket lagi nih sekarang. Nah, diketahui ternyata dari total 900, 500 itu adalah penyimpanan CD dan 400-nya itu adalah penyimpanan disket. Ternyata yang berfungsi dengan baik untuk penyimpanan CD itu ada 460, yang penyimpanan disket adalah 140. Yang tidak berfungsi di sini ini 40, yang ini adalah 260. Nah, jika ternyata media yang terpilih itu mempunyai kondisi baik, nah berarti ini peristiwanya sudah terjadi dulu. Jadi kita sudah dapatkan, Anda sudah ngambil, sudah memilih, ternyata dapat kondisinya yang baik. Nah, dari yang kondisi yang baik ini ditanya, berapakah peluang yang terpilih itu adalah media CD. Jadi A-nya di sini peristiwa yang A itu adalah terpilihnya media CD apabila diketahui media yang terpilih itu mempunyai kondisi baik. Nah, jadi ini adalah peristiwa B-nya, kondisi yang baiknya ini. Nah, dengan menggunakan rumusan yang ada, ini A-nya dinyatakan terpilihnya media berupa CD, B-nya adalah terpilihnya media yang kondisinya baik. Di mana PA kita dapatkan tadi ya dari data 500/900, PB-nya 600/900, P dari A irisan B itu adalah 460/900. Sehingga kalau kita mau mencari probabilitas A jika B ini sudah terjadi, akan kita dapatkan 460/900 dibagi dengan 600/900 atau hasilnya adalah 460/600. Ini yang dikatakan dengan probabilitas bersyarat. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Ada. Nah, kita bisa melihat apakah dua kejadian itu saling independen atau enggak. Kalau independen itu artinya gini sih, kejadian A itu tidak dipengaruhi dengan adanya kejadian B. Jadi kalau kejadian B itu misalkan probabilitasnya mengalami perubahan, probabilitas untuk yang kejadian A itu tidak akan berubah. Jadi dia tidak terpengaruh. Lihatnya dari mana? Anda bisa lihat jika saya lihat dari kejadian yang bersyarat tadi, probabilitas bersyarat, maka probabilitas dari A jika B diketahui itu akan sama dengan PA. Atau probabilitas B dengan A ini yang telah diketahui itu hasilnya adalah sama dengan PB. Jadi tidak terpengaruhi ya ini ya. A-nya ada kejadian A ini sudah terjadi dan dia mengalami perubahan nilai, B-nya tidak akan terpengaruh oleh perubahan yang ada di A. Itu yang dikatakan sebagai kejadian yang independen. Jika dia merupakan kejadian yang independen, maka akan berlaku bahwa probabilitas A irisan B itu sama dengan PA dikalikan dengan PB. Ya, kalau dua kejadiannya itu saling independen.
Ya, sebenarnya secara materi ini yang kita pelajari tentang probabilitas. Kita coba dulu ya. Berikut data nilai 200 mahasiswa pada mata kuliah sejarah, ekonomi, dan matematika. Yaitu ada sejarah, ekonomi, matematika, totalnya 200. Yang di sini ini menyatakan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai yang di sini, yang A, B, C ke bawah ya. Jadi ini. Kemudian dari data yang ada ini, pertama, seandainya dipilih satu mahasiswa secara acak dari 200 mahasiswa tersebut, berapakah probabilitas kita bisa mendapatkan mahasiswa yang mendapatkan nilai A? Terus nanti Anda cari, berapakah probabilitas kita bisa mendapatkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi? Terus yang C-nya, berapakah probabilitas terpilihnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika jika diketahui mahasiswa tersebut mendapatkan nilai B? Jadi ini suatu peristiwa yang sudah terjadi dulu, yang sudah diketahui dulu. Maka yang untuk C ini nanti Anda kerjakan dengan probabilitas bersyarat. Terus, berapakah probabilitas diperoleh mahasiswa yang mendapatkan nilai B ke bawah? B ke bawah itu berarti ya B, C, dan seterusnya. Ya. Terus yang E, berapakah probabilitas terpilihnya mahasiswa yang mendapatkan nilai A dengan syarat mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah ekonomi. Jadi kalau syarat gini ini kejadiannya sudah terjadi apa masih belum ini? Kalau ada kata-kata dengan syarat mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah ekonomi. Berarti ini sudah harus terjadi ya. Dia adalah mahasiswa yang sudah mengambil atau yang mengambil mata kuliah ekonomi dulu. Itu yang sudah terjadi. Ini nanti jadi peristiwa B-nya. Ya, ini yang peristiwa A. Terus yang F, probabilitas terpilihnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah sejarah jika diketahui mahasiswa tersebut mendapatkan nilai kurang dari atau sama dengan B. Ya, jadi ini diketahui ya berarti ini adalah yang sudah terjadi. Ya kita lihat sama-sama. Ini tadi ya datanya. Seandainya dipilih satu dari 200 mahasiswa secara acak, berapakah probabilitas terpilihnya mahasiswa yang mendapatkan nilai A? Berarti kalau untuk mendapatkan nilai A, Anda lihat dari sini. Yang A itu berarti kan terdiri dari yang mendapatkan A di sejarah, di ekonomi, dan di matematika. Ternyata diperoleh totalnya adalah 80. Maka misalkan saya nyebutnya A itu adalah peristiwa mahasiswa mendapatkan nilai A, maka kita dapatkan PA-nya adalah 80/200. Terus misalkan dari sini, apa ini? Oh yang diminta yang C. B-nya nanti Anda bisa coba sendiri. Berapakah probabilitas terpilihnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika jika diketahui mahasiswa tersebut mendapatkan nilai B? Jadi mahasiswanya dapat nilai B itu sudah diketahui dulu. Nah, dari mahasiswa yang mendapatkan nilai B itu, kita ingin mengetahui berapakah probabilitasnya terambilnya satu mahasiswa tadi mengambil mata kuliah matematika. Jadi dari sini Anda definisikan dulu ya. Ini didefinisikan A itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika. Terus B-nya adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai B. Yang akan kita cari itu adalah probabilitas A jika B sudah terjadi atau A jika B telah diketahui gitu ya. Nah, ini berarti kan probabilitas bersyarat. Sehingga kita akan dapatkan probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas B. A irisan B itu berarti mana? A irisan B, A-nya tadi matematika, terus mendapatkan B ini ya. 20/200 dibagi probabilitas B. Probabilitas B adalah 90/200. Atau kita dapatkan hasilnya adalah 20/90.
Ya, kurang lebih seperti itu. Ini nanti silakan dicoba sendiri. Kalau ada yang seperti ini ya, kalimatnya yang panjang. Oh ya, yang ini tadi juga beberapa soal yang lainnya ya. B, D, E, dan F-nya tadi silakan dicoba nanti di rumah. Nah, ini kalau Anda dapat soal seperti di latihan 1 ini, kalau saya sarankan Anda tabelkan aja dulu, ditabelkan seperti tabel yang di sini ya. Jadi ditabelkan, nanti ada wanita, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang, apa ini berarti? Tidak botak, ada yang botak. Nah, nanti Anda buat matriknya dalam bentuk, dalam bentuk tabel seperti itu. Kalau dalam bentuk tabel seperti itu, kita akan mudah nanti untuk menjawab yang ada di sini. Jadi relatif mudah. Kalau ini probabilitas biasa masih yang di nomor 1. Nanti yang di nomor 2, ya ini juga probabilitas biasa. Nomor 3 ini, nah ini baru mulai probabilitas bersyarat. Ya nanti silakan dicoba. Yang di sini, ini juga probabilitas bersyarat ya. Nah ini yang terakhir ini, kalau ditanya apakah perasaan senang berbelanja pakaian dan gender itu adalah peristiwa yang independen. Nah, ini berarti Anda menggunakan rumusan dari 2 peristiwa yang independen tadi. Jadi Anda cek. Nanti ngeceknya terserah ya. Bisa probabilitas dari A jika B diketahui itu apakah sama dengan probabilitas dari, atau mau pakai yang ini rumusan yang di sini. Jadi bisa probabilitas A jika B diketahui itu apakah sama dengan probabilitas A, pakai yang di sini, atau Anda mau pakai yang ini juga, probabilitas dari A irisan B itu apakah sama dengan PA dikalikan PB. Jadi terserah, mau pakai yang ini bisa, pakai yang di sini juga bisa, untuk yang nomor 4 yang terakhir tadi.